Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alia Ma'arifah dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penulisan makalah mengenai penyusunan dan analisis laporan keuangan. Outline pembahasan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, konsep dasar laporan keuangan. Yang kedua, macam-macam laporan keuangan. Dan yang ketiga, analisis laporan keuangan. Pembahasan yang pertama mengenai konsep dasar laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama kurun waktu pembukuan pada masa tertentu. Tujuan penulisan laporan keuangan adalah yang pertama, untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada masa tertentu. Yang kedua, sebagai sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Yang ketiga, mengetahui tingkat profitabilitas dan risiko kesehatan keuangan suatu perusahaan. Pengguna laporan keuangan ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Pengguna laporan keuangan diantaranya adalah pihak internal dan pihak eksternal perusahaan yang meliputi pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, investor, karyawan, stakeholders yang terdiri dari pemerintah, analis akuntansi, dan akademisi. Jenis-jenis laporan keuangan. Pada umumnya, ada 5 laporan keuangan yang dikenal. Di antaranya adalah yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan seperti posisi jumlah dan jenis aktiva atau harta dan pasiva atau kewajiban dan ekuitas perusahaan. Neraca terdiri dari 3 bagian, di antaranya adalah aset atau aktiva, yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban, dan yang ketiga adalah ekuitas. Di sini saya mengambil contoh laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini ada 3 macam dari laporan neraca, di antaranya adalah aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas. Laporan selanjutnya mengenai laporan laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi menggambarkan hasil usaha dalam kurun waktu tertentu.
Sebagai contoh, di sini adalah laporan keuangan laba rugi dari PT Unilever Indonesia Tbk yang mencakup mengenai laba bruto dan laba usaha dan seterusnya. Yang ketiga, mengenai laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisikan jumlah dan jenis modal yang dimiliki dan juga menjelaskan perubahan modal. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian, yang keempat, mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Laporan kas terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu. Laporan arus kas dalam contoh berikut ini adalah laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 yang berisikan arus kas dari aktivitas operasional perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Yang kelima adalah catatan atas laporan lainnya. Catatan atas laporan lainnya berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya dan berfungsi untuk memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu dari keempat laporan sebelumnya. Sebagai contoh, di sini saya mengambil laporan catatan lainnya dari PT Unilever Indonesia Tbk. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pembahasan yang ketiga mengenai analisis laporan keuangan. Definisi dari analisis laporan keuangan ialah penelaahan lebih lanjut untuk mempelajari mengenai data-data keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi serta mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Metode yang digunakan dalam analisis laporan keuangan ada dua, yaitu pertama, metode analisis horizontal atau dinamis. Yang kedua, metode analisis vertikal atau statis. Kedua metode ini hanya dibedakan cara dan tujuan dilakukannya analisis tersebut. Cukup sekian pemaparan mengenai penyusunan dan analisis laporan keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.